Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu yang pertama, hanya sebatas transfer materi saja. Yang kedua, saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi daripada memahami karakteristik murid. Dan yang ketiga, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas dan ulangan saja. Yang selanjutnya, jika nilai sudah mencapai KKM, sudah dianggap berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran yang saya gunakan hanya berpusat pada guru atau metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena saya hanya fokus ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat. Saya pun hanya meminta siswa menghafalkan materi tanpa memikirkan materi tersebut dapat dipahami sepenuhnya atau tidak. Sehingga saya sering merasa gagal jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun.
Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi tauladan dan bagi murid, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik kepada murid. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.